Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillah, para pemirsa penikmat kurma yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tentu sangat berduka cita, kita tentu sangat prihatin, tentu kita sangat turut merasakan kesusahan ketika mendengar saudara-saudara kita yang dalam beberapa hari terakhir ini, dalam beberapa minggu terakhir ini, itu dilanda oleh bencana, dilanda oleh banjir. Bahkan Kalimantan Selatan pun itu juga tidak luput dari bencana banjir ini dalam masa sekitar 1 bulan terakhir ini. Ini sesuatu yang tentu harus menjadi perhatian kita dan menjadi sesuatu yang harus kita pikirkan bersama. Sebagai sebuah pelajaran, sebagai sebuah inspirasi, tentu kita bisa mengambil pelajaran ke belakang, kita bisa memahami apa yang pernah terjadi di masa peradaban Islam dulu. Para pemirsa penikmat kurma yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dulu di masa peradaban Islam berada dalam zaman keemasannya, berada di dalam masa puncak kejayaannya. Maka wilayah Islam sangatlah luas sekali, meliputi berbagai wilayah yang tentu saja bersentuhan dengan beraneka macam bencana pula itu. Ada wilayah-wilayah yang sering tersapu badai, ada wilayah-wilayah yang masuk ke dalam wilayah Islam tersebut yang sering mengalami bencana kekeringan. Ada pula wilayah-wilayah yang sering digoyang gempa, bahkan tidak luput, tidak sedikit pula wilayah-wilayah yang rawan terhadap bencana banjir. Dan ini sudah terjadi juga di masa lalu. Ini banyak juga terjadi di masa kejayaan Islam pada saat itu. Hanya saja para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para penguasa muslim saat itu, para khalifah yang berkuasa pada saat itu senantiasa berupaya mengerahkan segenap pemikirannya, menyerahkan segala daya upayanya untuk bagaimana mengantisipasi terjadinya banjir tersebut, untuk mengatasi terjadinya banjir tersebut. Salah satu misalnya itu ya, mereka melakukan berbagai macam upaya yang tentu pada zaman itu adalah upaya yang sangat fenomenal sekali, upaya yang sangat luar biasa sekali. Misalnya mereka membangun bendungan, membangun terusan gitu ya, membangun alat peringatan dini terhadap bahaya bencana banjir gitu. Ini di zaman itu tentu adalah sesuatu yang sangat fenomenal dan luar biasa, penemuan yang sangat luar biasa sekali. Nah, misalnya dalam sebuah riwayat dikisahkan gitu ya, ada seorang astronom muslim dan juga seorang insinyur muslim yang bernama Al-Farghani gitu ya. Beliau pada abad ke-9 Masehi ini sudah mengkonstruksi sebuah alat yang kemudian disebut dengan nilometer gitu. Nah, nilometer ini mengacu pada Sungai Nil gitu. Sungai Nil yang ada di Mesir. Karena Sungai Nil yang ada di Mesir ini sering meluap juga pada saat itu gitu ya, sering mengakibatkan banjir. Nah, termasuk juga daerah yang rawan banjir di masa kejayaan Islam itu adalah Sungai Efrat dan Tigris di Irak gitu. Nah, lalu Al-Farghani tadi itu ya, ini membuat sebuah alat yang kemudian dinamakan dengan nilometer tadi. Nilometer ini adalah sebuah alat yang dipakai oleh Al-Farghani untuk mengukur dan mencatat tinggi air di berbagai tempat. Nah, ini. Dan setelah bertahun-tahun kemudian alat ini dipakai untuk mengukur ketinggian air tadi, maka dengan data-data yang didapatkan dari pengukuran tinggi air tadi, Al-Farghani kemudian berhasil memberikan prediksi banjir dari Sungai Nil tersebut, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang gitu. Ya, inilah yang kemudian bisa kita sebut sebagai early warning system gitu ya gitu. Jadi sistem peringatan dini yang menjadi buah karya Al-Farghani tersebut. Ini
zaman itu gitu ya. Tentu sebuah penemuan yang fenomenal sekali. Demikian juga kemudian gitu ya, para khalifah kemudian masih berpikir juga itu, bahkan pada abad ke-10 Hijriah, pada abad ke-10 gitu ya, penguasa saat itu masih merasa bahwasanya early warning system ini ya, ini masih belum cukup gitu. Jadi belum cukup kita hanya melakukan peringatan dini saja. Kalau kita melakukan peringatan dini saja terhadap bahaya banjir, berarti banjirnya bisa jadi akan tetap ada, gitu. Ya kan, yang banjirnya tetap ada, tapi karena ada peringatan dininya, maka para penduduk bisa menyelamatkan diri, bisa mengungsi. Nah, ini yang terjadi dengan early warning system itu. Nah, tapi kemudian para penguasa zaman itu menginginkan tidak hanya peringatan dini, tetapi juga Sungai Nil itu bisa dikendalikan sepenuhnya dengan sebuah bendungan. Nah, maka dari itu ya, maka kemudian dibuatlah bendungan yang bisa mengendalikan banjir itu. Nah, namun sekali lagi saya melihat betapa luar biasanya kejayaan Islam pada masa itu ya. Namun masih banyak orang yang berusaha menihilkan periode kejayaan Islam tersebut, khususnya dalam sejarah pembangunan bendungan ini. Nah, kita ambil misalnya betapa sumbangsih peradaban Islam dalam hal ini, dalam hal pembuatan bangunan ini misalnya dinyatakan oleh Norman Smith misalnya dalam bukunya yang berjudul History of Dam gitu, sejarah bendungan gitu ya, History of Dam gitu. Jadi di buku ini ya, dia membantah klaim para sejarawan teknik sipil barat gitu ya, yang menyatakan tidak ada pembangunan bendungan dan irigasi di era Khilafah Umayyah dan Abbasiyah. Dia katakan, Norman Smith tadi menyatakan ini sangat tidak adil dan sama sekali tidak benar gitu. Smith mengungkapkan, bahkan Norman Smith itu kemudian mengungkapkan bahwa peradaban Islam di zaman keemasannya itu justru telah berhasil membangun begitu banyak bendungan dengan aneka macam bentuk dan strukturnya itu. Misalnya disebutkan dalam yang lain itu ya, Snyder juga telah meneliti keberadaan dan pembangunan bendungan di era kejayaan Islam itu. Misalnya dia mencontohkan bendungan Qusaybah yang terletak dekat Madinah, yang kedalamannya itu sekitar 30 meter, kemudian panjangnya mencapai 205 meter. Pembangunan bendungan ini pun juga dilakukan pada masa keemasan Islam untuk mengatasi banjir juga itu ya. Nah, jadi para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala itu, bahkan Snyder mengungkapkan bahwasanya pembangunan bendungan yang ada misalnya di Sungai Tigris gitu ya, itu pembangunannya sudah menggunakan kemampuan teknik sipil yang tinggi gitu. Nah, gitu. Jadi sudah melakukan seperti itu gitu. Nah, banyak lagi yang lain seperti itu juga. Peradaban Islam juga berhasil membangun bendungan Kebar di Iran pada abad ke-13 Masehi. Inilah salah satu bendungan tua peninggalan kejayaan Islam yang hingga kini masih tetap ada. Selain untuk mengatasi banjir, bendungan ini pun digunakan untuk sebagai sarana irigasi untuk mengairi areal persawahan dan pemukiman gitu. Nah, peradaban Islam justru telah mampu mencatat hal ini, mencatat kegemilangan ini. Nah, inilah sebenarnya apapun gitu ya, apapun penemuannya, apapun langkahnya, apapun inovasi dan inisiatifnya itu, tetapi sesungguhnya, sejatinya seorang pemimpin, seorang penguasa ya, itu harus memiliki keinginan, harus memiliki political will, harus memiliki political action gitu, untuk melakukan antisipasi terhadap bencana yang mungkin akan menimpa rakyatnya, karena dia adalah seorang pemimpin, dan seorang pemimpin akan ditanya oleh Allah, akan dipertanggungjawabkan atas apa yang dipimpinnya. Al imamu ro'in wa huwa mas'ulun an ro'iyatihi. Imam itu adalah pemimpin dan dia bertanggung jawab atas
rakyat yang dipimpinnya. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.